Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya ya? Ya, kita kembali belajar akidah akhlak. Dan di pertemuan kedua ini kita masih akan membahas tentang Asmaul Husna yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan 1 kemarin. Jadi ini lanjutannya. Pada minggu lalu kita membahas tentang pengertian Asmaul Husna secara bahasa yang berasal dari kata al-asma, yaitu jamak dari al-ismu yang artinya adalah nama. Kemudian al-husna merupakan jamak dari al-hasana yang artinya adalah baik. Sehingga secara bahasa Asmaul Husna adalah beberapa nama Allah yang baik. Sedangkan secara istilah Asmaul Husna merupakan beberapa nama-nama baik yang dimiliki Allah SWT yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Asmaul Husna berjumlah 99. Nah, selanjutnya minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Aziz, yaitu Maha Perkasa. Kemudian ada Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Kemudian ada Al-Basit, yaitu yang melapangkan rezeki. Dan juga ada An-Nafi, yang memberi manfaat. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Asmaul Husna. Yang kelima ada Ar-Rauf. Jadi yang kelima adalah Ar-Rauf, yang artinya adalah Maha membelas kasihan. Nah, Ar-Rauf artinya Maha belas kasih dan Maha memberi kepada hamba-hambanya. Makna Ar-Rauf juga bisa dimaknai dengan Maha dermawan. Kemudian belas kasihan yang terjadi di antara sesama manusia dan juga sesama makhluk ciptaan Allah itu tidak sebanding dengan belas kasih Allah kepada ciptaannya. Sifat Ar-Rauf sendiri sudah diamalkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 128 yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Saking baiknya pelaksanaan amal Nabi Muhammad SAW ini, sampai akhirnya Allah menyebut dan memuji Nabi, lalu menulis perilaku Nabi dalam firman Allah ini. Jadi Nabi Muhammad itu sudah mengamalkan belas kasihan ini jauh sebelum kita. Nah, berikutnya Ar-Rauf, jadi kemurahan Allah tiada batasnya kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita amalkan sebagai bentuk mengamalkan dari sifat Allah Ar-Rauf ini. Pertama, saling kasih mengasihi antar sesama makhluk Allah. Jadi kita harus saling mengasihi terhadap hewan, terhadap tumbuhan. Kita harus saling mengasihi. Kemudian selanjutnya tidak semena-mena terhadap tetangga atau orang lain. Kemudian berikutnya menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Selanjutnya adalah Al-Bar, yang artinya adalah yang maha baik. Jadi Allah memiliki sifat Al-Bar yang berarti Allah maha baik. Nah, kita juga harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk lainnya. Allah menganugerahkan aneka anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga, walaupun terhadap manusia yang durhaka kepadanya. Namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Perilaku yang baik dapat mendatangkan hal-hal positif baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, perilaku dalam mengamalkan Al-Bar diantaranya yang pertama yaitu berbuat baik kepada orang tua dan keluarga maupun orang lain. Jadi berbuat baik kepada orang tua yang sopan, kepada
yang lebih tua kepada bapak ibu guru. Kemudian selanjutnya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini salah satu bukti bahwa kita baik kepada Allah. Kemudian berikutnya tidak iri dan dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Asmaul Husna yang ketujuh yang akan kita pelajari adalah Al-Fattah, yaitu Maha membuka atau Maha memberi kemenangan. Al-Fattah artinya Allah Maha membukakan pintu rahmat-rahmatnya. Kemudian Allah membuka jalan untuk mengambil karunia Allah yang menyebar di alam semesta ini. Jadi Allah itu membukakan pintu rahmatnya kepada hamba-hambanya agar kita bisa menggali karunia yang Allah berikan, yang Allah turunkan dan menyebar di alam semesta ini. Kemudian Allah juga akan membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hamba-hambanya yang menjalankan perintahnya. Jadi Allah akan memberikan kemenangan pada hamba-hambanya yang menjalankan perintahnya, yang beriman, yang mentaati peraturannya dan juga menjauhi larangannya. Menurut Al-Khattabi, Al-Fattah adalah Maha memberi keputusan hukum bagi hamba-hambanya. Jadi Allah membukakan pintu rahmatnya itu sesuai dengan perbuatan yang kita perbuat. Dalam Quran surat As-Saba ayat 26 yang artinya, katakanlah Rob kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dialah Maha memberi keputusan lagi Maha mengetahui. Ayat ini mengacu pada dikumpulkannya kita semua nanti di hari kiamat untuk diberi keputusan dengan benar dan adil. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasannya nanti. Manusia diciptakan Allah SWT untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar apa? Agar hidup di dunia kita itu tidak sia-sia dan mempunyai arti setara untuk kelanjutan akhirat nantinya. Ada beberapa perilaku yang bisa kita amalkan untuk meneladani Al-Fattah. Di antaranya yang pertama, selalu bertawakal kepada Allah. Selanjutnya selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Berarti selalu menjalankan perintahnya dan juga selalu menjauhi larangannya, melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam yang benar. Kemudian membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Yang terakhir, bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kuncinya adalah bersyukur. Selanjutnya yang ke-8 ada Al-Adl yang artinya yang maha adil. Allah Maha Adil itu karena Allah merupakan hakim yang seadil-adilnya. Jadi meskipun seorang hakim kemudian seorang wasit itu bisa saja tidak adil, berlaku tidak adil, tapi Allah tidak seperti itu. Allah akan selalu adil. Dalam pengadilan, Allah SWT mengadili berdasarkan perbuatan amal yang telah dikerjakan sewaktu dunia, tidak ditambah ataupun dikurangi sedikit pun. Jadi ada kaitannya dengan tadi Al-Fattah tadi ya, bahwa Allah itu membukakan pintu rahmat itu juga berdasarkan dari apa yang dikerjakan selama di dunia. Selanjutnya firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi nah ini Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Misalkan kita jadi wasit, kemudian karena kita disogok kita jadi tidak adil. Nah itu Allah mengetahui, makanya kita harus selalu berperilaku adil. Kemudian selanjutnya
keadilan merupakan sendi dan landasan suatu kelanggengan dalam kehidupan. Untuk itu kita harus mengamalkan perilaku al-adl. Di antaranya yang pertama menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik, tidak diselewengkan, jadi harus adil. Kemudian mengatakan keadilan walaupun itu menyakitkan. Selanjutnya jangan membuang waktu percuma. Membuang waktu percuma dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang terakhir yang akan kita pelajari Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Qayyum, yang artinya yang maha mandiri. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum yang berarti maha berdiri sendiri. Nah, perjalanan alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup mengaturnya tanpa ada bantuan dari makhluknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Allah itu mengurus segalanya sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain, tidak ada bantuan dari siapapun. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan manusia yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita ini kan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, perilaku dalam mengamalkan Al-Qayyum diantaranya yang pertama, tidak selalu menggantungkan diri kepada orang lain, jadi mandiri. Kemudian melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan penuh amanah, tidak merendahkan orang lain. Nah, itu tadi 9 Asmaul Husna yang kita pelajari. Selanjutnya adalah hikmah Asmaul Husna. Yang pertama, selalu mengingat nikmat dan kebesaran Allah. Jadi dengan belajar Asmaul Husna kita akan selalu mengingat nikmat dan juga kebesaran Allah. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Kemudian berikutnya menumbuhkan sikap optimis, membentuk karakter-karakter dan jiwa-jiwa yang selalu berjalan di jalan kebaikan. Dan yang terakhir, hikmah mempelajari Asmaul Husna yaitu menghilangkan perasaan yang negatif dalam diri kita. Nah, itu tadi hikmah-hikmah mempelajari Asmaul Husna. Syukron katsiron. Selamat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.